Nah, jadi buat yang lagi sumpek mungkin udah capek karena udah muter-muter belum selesai-selesai juga belanjanya, muter-muternya. Nah, silakan untuk boleh duduk, santai-santai dulu menikmati persembahan spesial yang sebentar lagi akan dihadirkan di panggung utama ini. Dan ngomong-ngomong Inacraft, kita hadir sampai dengan tanggal 6 Oktober, kita buka pamerannya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 22 malam dan ini merupakan volume 3 yang hadir di Inacraft on Oktober. Jadi Inacraft mulai beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita sudah hadir setahun 2 kali. Dan ini merupakan volume ketiga atau kali ketiga Inacraft on Oktober hadir. Tentunya acara ini tidak akan berlangsung dengan sempurna tanpa dukungan dari sponsor kita. Terima kasih untuk Bank Negara Indonesia, untuk perusahaan listrik negara, Pos Indonesia, Canva Indonesia, Tokopedia, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Dan sekali lagi buat Anda yang mungkin saat ini sedang jalan-jalan sambil muter-muter, silakan untuk boleh merapat. Karena kita akan hadirkan di sini art performance yang dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Tari Pesona Jawa Tengah. Tari Pesona Jawa Tengah adalah tarian yang menggambarkan tentang bagaimana masyarakat Jawa Tengah terus berbenah dalam pengembangan dunia pariwisata. Tak juga lepas dari segala pesona indah yang ada di alam Jawa Tengah, baik pesona pariwisatanya maupun atraksi seni budayanya. Semua terangkum dalam penggambaran sajian tarian ini. Tarian yang mengangkat kearifan lokal yang ada di Jawa Tengah, tidak luput juga dari semangat masyarakatnya dengan semangat kegotong royongan dalam ikut berperan serta dalam mengisi pembangunan ini. Sebuah penggarapan tari diiringi musik gamelan dan alat perkusi sehingga menciptakan sebuah irama rancak dengan dinamika yang indah untuk dinikmati tanpa meninggalkan nilai-nilai estetika yang terkandung dalam seni tradisi Jawa. Tarian dipersembahkan oleh Tirang Community Semarang, Jawa Tengah dengan pimpinan Budiono Lee. Ini dia Tari Pesona Jawa Tengah. Jawa Tengah terus kumandang papan pariwisata endah maneka warna tansah gumelar dadi kondang kaloka. Hayo konco tumandang gotong royong bebarengan. Yo tumandang mureh kasembatan.
Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Silakan untuk boleh foto dulu, teman-teman silakan. Silakan berfoto terlebih dahulu. Itu dia tadi penampilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini kita akan foto terlebih dahulu. Para penari akan foto terlebih dahulu. Jadi buat Anda para pengunjung yang mungkin bertanya-tanya, ini akan hadir kapan-kapan aja, setiap hari kita akan hadirkan ini pertunjukan seni dan budaya di panggung utama dari kemeriahan Inacraft on Oktober 2024. Dan yang membuka hari ini adalah teman-teman dari Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan dinas binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Dan nanti kita masih akan hadirkan beberapa acara-acara seru lainnya sampai dengan nanti tanggal 6 Oktober. Tentunya kita hadir ini setiap hari dengan activity yang seru-seru nih di panggung utama ya. Sambil menunggu, nanti sebentar lagi jangan kemana-mana dulu karena sebentar lagi nanti kita akan ada Craft Talks, kita akan ngobrol-ngobrol nanti di sini. Tapi sebelumnya saya pengen ngobrol-ngobrol dulu, boleh ya sama pengunjung ya. Kita ke samping dulu ke bagian belakang boleh. Saya boleh nyempil ke sebelah sini. Selamat siang Mas, dengan Mas siapa maaf? Selamat siang Mas, dengan Farid. Mas Farid kalau boleh tahu dari mana nih Mas? Di Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Wah tadi pas dong Jawa Tengah. Waduh ini udah jalan-jalan kemana-mana aja nih Mas? Ya muter-muter tadi, barangkali ada yang pas bisa dibeli Mas. Udah jajan apa aja? Ya baru dapat satu sih ya, ini yang nanti lagi nyusul nanti. Baru dapat satu kontainer ya atau gimana? Oh, enggak ya? Sebelumnya ini baru kali pertama datang ke Inacraft atau udah sering nih sebelumnya nih? Sudah beberapa tahun kemarin juga untuk ini, terus saat ini kebetulan juga lagi di tahun di 2004 kita coba support teman-teman di Jawa Tengah yang juga tampil di sini juga. Cakep. Kalau boleh tahu tadi tahu nggak nama tariannya apa? Pesona Jawa Tengah ya. Pesona Jawa Tengah, cakep, betul. Kita langsung kasih ada merchandise, silahkan. Ini jadi kita ada merchandise persembahan dari Bu Kevin ya. Ini setiap harinya kita akan bagikan dari Bu Kevin. Terima kasih. Jangan kemana-mana dulu ya. Jangan langsung acir, tunggu dulu. Baik, jadi setiap harinya boleh dadah-dadah Mas, boleh lihat kamera, siapa tahu keluarganya nonton di rumah. Oh enggak ya. Jadi setiap harinya kita akan bagikan ini ada goodie bag dari Bu Kevin dan nanti akan ada 5 voucher dari Canva Indonesia. Jadi silahkan buat Anda yang mungkin hari ini belum sempat datang sama teman-temannya, besok-besok boleh diajak teman-temannya untuk datang dan berkunjung ke Inacraft on Oktober ya. Jadi setiap hari sekali lagi selain pertunjukan seni dan budaya, kita juga menghadirkan nanti ada Craft Talks, terus juga nanti akan ada goodie bag yang dibagikan dari sponsor-sponsor kita. Dan ini sambil menunggu juga, saya boleh ke samping. Halo Ibu, selamat siang, maaf mengganggu. Selamat siang, Ibu. Nanti udah jalan-jalan atau belum nih Bu? Atau punya stand di sini nih? Standnya di mana kalau boleh tahu nih? Anak saya sih. Nemenin anaknya. Nanti berarti Mbak kita ngobrol ya. Siap kalau begitu. Nanti kita ngobrol, ini sebentar lagi, sabar dulu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seru tentunya di Inacraft on Oktober. Ngobrolin apa? Nanti sabar dulu, tahan dulu. Ibu tadi udah muter-muter belum? Sudah. Sudah ya. Kalau yang ini kan seri kedua nih tahun ini gitu ya. Seri pertamanya Ibu datang nggak Inacraft sebelumnya? Enggak, saya baru datang yang Inacraft on Oktober tahun ini. Tapi kalau Inacraft sebelum-sebelumnya selalu datang. Oh selalu datang. Berarti nanti Oktober yang tahun depan datang lagi ya Bu, sama anaknya ya, sama saya juga boleh. Terima kasih. Baik. Ini ngomong-ngomong, nah tadi ada ngobrol-ngobrol apa nanti di Inacraft Oktober. Tahan dulu karena nanti sebentar lagi kita akan hadirkan Inacraft Talks ya. Ada Craft Talks di sini dengan narasumber yang luar biasa ya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar Inacraft on Oktober. Nanti ada beberapa juga yang kita akan masih hadirkan. Jadi jangan kemana-mana dulu, sambil jalan-jalan, muter-muter sambil keliling-keliling. Mungkin udah capek muter-muter, kita ke sebelah sana lagi yuk. Jadi kalau misalnya udah muter-muter keliling-keliling capek gitu ya, duduk dulu boleh. Karena ini kursi-kursi kosong masih tersedia. Siapa tahu ada yang pengen duduk-duduk santai dulu. Ibu silahkan kalau misalnya mau duduk-duduk sambil melihat penampilan-penampilan spesial yang kita hadirkan di panggung utama dari Inacraft on Oktober. Saya mau ngobrol sedikit dengan siapa boleh? Dengan
Mas ya, halo. Dengan Mas siapa, maaf? Dengan Mas Daud. Mas Daud. Mas Daud dari mana? Kalau saya dari keluarga baik-baik, kalau Mas Daud. Betul. Ya dari keluarga tongkrongan. Oh, anak skena ya. Mas Daud, kalau kita boleh ngobrol sebentar, ini baru kali pertama ke Inakraf atau gimana nih? Baru kali pertama bareng sama keluarga. Oh, bareng dari keluarga. Dari mana keluarganya? Dari asalnya dari daerah mana? Dari Jakarta juga sih. Jakarta di daerah Palmerah kita di Selipi. Nah, dari kantor kita langsung ke sini. Wah, keren banget, dari kantor langsung ke sini. Bolos ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa lagi. Mas, ini ngomong-ngomong tadi kan ada tarian juga ya. Ini biasanya sering lihat tarian-tarian tradisional gak sih? Jarang sih. Jarang ya. Oke, tapi kalau misalnya batik segala macam sering beli nggak? Kalau misalnya kayak gitu? Iya, sering beli. Udah muter-muter di Inakraf. Udah. Ngincar apa tadi? Pekalongan keren tadi itu. Terus Jawa Tengah keren tadi. Terus Solo apalagi. Jakarta juga keren. Keren ya. Oke, Mas main Instagram nggak? Follow Instagram kita boleh? Coba, mana handphonenya? Jangan pakai handphone saya. Oh enggak ya. Boleh, ada Instagram? Instagram ada kuota yang nggak ada. Sama kayak saya dong. Oh, baterainya ya. Baik, nanti di follow akun Instagramnya We Are Inakraf ya Mas ya. Oke. Siap, nanti di follow, kita tunggu ya. Siap, ini kita kasih dulu. Silakan Mas, ini dari Bu Kevin. Terima kasih, boleh dadah-dadah dulu. Kasih ya. Siap, oke. Nah ini ngomong-ngomong hadiah-hadiah, merchandise. Setiap harinya kita ini akan menghadirkan banyak keseruan-keseruan selain penampilan spesial. Ada hadiah juga yang kita bagikan setiap harinya sampai dengan tanggal 6 nanti ya. Dan tentunya ini yang saat ini lagi jalan-jalan mungkin nanya-nanya ini tempat duduknya boleh didudukin nggak? Boleh. Langsung segera untuk duduk di depan panggung utama. Kita perbolehkan buat para pengunjung yang mungkin udah capek mau istirahat dulu, sambil istirahat sambil dengar kita ngobrol nanti di sini, dengar penampilan-penampilan spesial juga boleh, silahkan. Dan tentunya acara ini tidak akan berlangsung dengan sempurna tanpa dukungan dari para sponsor kita. Terima kasih untuk Bank Negara Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pos Indonesia, TikTok Indonesia, Canva Indonesia, Tokopedia, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan juga dukungan dari official partner kami. Terima kasih untuk official DOOH partner AMG, untuk official tiket partner dari Divisi 4, Mitra Keluarga sebagai official hospital partner, Sari Ayu Martatilaar sebagai official makeup partner, official travel partner kami Bu Kevin, Big Bird sebagai official shutter partner, dan juga official mall partner ada Grand Metropolitan Mall, Summarecon Mall, Serpong, Margo City, Emporium, Pluit Mall, dan juga official hotel partner kami The Sultan Hotel Residence Jakarta, Mangkuluhur Art Hotel Suites. Terima kasih juga untuk Art Hotel Gelora Senayan, Somerset Sudirman, Jakarta. Nah ini ngomong-ngomong beberapa titik mall ya, jadi kita juga menyediakan ini ada shuttle bus dari JCC ke beberapa titik. Dari dan ke JCC ini dari Margo City Depok, Metropolitan Mall Bekasi, Summarecon Mall Serpong, dan juga Imperium Pluit. Jadi silahkan untuk yang mungkin daerah-daerah Pluit, daerah-daerah Serpong gak usah bingung-bingung lagi untuk bagaimana caranya menuju ke JCC. Sampai dengan tanggal 6 tentunya kita masih menghadirkan Inakraf on Oktober, dan kali ini kita akan hadirkan Craft Talks dengan Youthpreneurs kita, Inakraf Youthpreneurs. Untuk itu saya mengundang Bapak Edi Wuloyo dari L-Art untuk boleh bergabung, dan juga Mbak Dina Adelia dari Ayumu Gendut. Silahkan. Biar gak terlalu sepi boleh minta tepuk tangannya untuk dua narasumber kita. Terima kasih. Silahkan. Apa kabar Mas? Saya panggil Mas atau Bapak ini? Dek. Maunya dipanggil Dek. Baik. Halo. Silahkan. Boleh duduk. Jadi teman Inakraf ini adalah dua narasumber kita. Ini ada Mas Edi dan juga Mbak Dina ya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Mas Edi ini produknya apa, Mbak Dina produknya apa? Silahkan. Siapa dulu? Mau suit? Silahkan Mas Edi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edi, brand owner dari L-Art. Dan L-Art itu merupakan brand kria logam upcycle yang mengolah limbah logam dan limbah spare part kendaraan roda 2 dan 4
untuk kita olah menjadi sebuah produk home decor. Dengan kita bagi menjadi 2 kategori, ada kategori seni murni, juga ada kategori seni terapan. Gitu. Oke, ini cukup menarik ya. Jadi ini adalah logam upcycle. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol logam upcycle ini apa ya. Tapi sebelumnya ini ada Mbak Dina ya. betul. Dina dari Ayumu Ayo mau Gendots. nyebut saya. Nyebut diri sendiri. Oh, iya. Jadi ini apa sebenarnya? Kalau tadi LR kan logam nih. Iya. Kalau Ayumu Gendots, apakah ini mengumpulkan lemak-lemak kita atau bagaimana ini? Betul. Jadi kalau untuk Ayumu sendiri itu saya dari Jambi, brand kami itu membuat tas lukis bambu yang bercerita tentang Nusantara Indonesia seperti itu. Oh, jadi bahan dasarnya adalah Bambu. bambu. Anyaman bambu. Anyaman bambu. Baik, ini adalah 2 anak muda ya yang luar biasa sekali yang hadir di Inacraft on Oktober. Tapi sebelumnya kalau Mas Edi ini baru kali pertama ke Inacraft Oktober atau sebelumnya udah pernah nyoba atau gimana nih? Sudah 4 kali ini. 4 kali Iya. di Inacraft ya. Di Inacraft. Kalau Mbak Dina, sorry. Sama udah sering. Sudah sering juga. Nah ini ngomong udah sering, coba dong satu-satu mungkin Mas Edi boleh share sebenarnya ini kriya logam upcycle ini kan dari bahan-bahannya logam-logam bekas tadi ya. Ini pasarnya gimana, terus awal terciptanya seperti apa, silahkan. Baik, kalau untuk logam upcycle itu sebetulnya apa ya, kita mengusung konsep karena memang melihat di sekeliling kita itu banyak banget logam-logam yang nggak dimanfaatkan secara maksimal gitu loh. Mereka hanya jual kiloan ke tengkulak-tengkulak gitu, dan itu sangat sayang sekali. Sementara itu bisa ada potensi untuk kita buat sesuatu yang mungkin memiliki nilai ekonomis jauh lebih tinggi gitu loh. Dan dari situ akhirnya saya berpikir ini mendingan kita bikin sesuatu yang beda deh. Gimana kalau logam-logam ini kita bikin patung atau apa, itu awalnya dari situ. Kemudian seiring berjalannya waktu, kayaknya kalau hanya patung saja itu pasar kita terlalu sempit. Karena itu mungkin hanya untuk orang-orang pecinta seni saja gitu loh. Akhirnya kita rambah ke seni terapan, di antaranya ada art yang memiliki fungsi seperti jam, yang dipadukan dengan bentuk patung atau dengan lampu gitu. Sementara untuk pasarnya sendiri, saya lebih orientasi ke ekspor. Oke, ekspor ya. Betul. Ini kalau misalnya logam yang paling banyak dipakai apa nih biasanya? Piston. Apa Mas? Piston. Piston. Betul. Ya. Kalau saya misalkan uang logam nih, ini logam piston kan motor ya? Iya. Wah, itu dibikin apa nih biasa? Boleh lihat contohnya nggak sih? Ada contohnya? di booth saya di situ. Oke, nanti boleh minta dilihat ya Mas ya. Jadi Boleh. orang bisa lihat nih, nggak cuma hanya menghayal kira-kira apa bahannya, barangnya. Kira-kira boleh dikasih lihat, boleh kali Mas? Boleh banget, boleh banget. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang pengen lihat, mungkin ada temannya buat bantu timnya, krunya mungkin boleh dihubungi dulu sambil menunggu kira-kira ini logamnya jenisnya seperti apa. Ini kalau misalnya tadi adalah logam, kalau Mbak Dina apa nih Mbak? Silahkan. Jadi kalau kita dari brand Ayumu itu kita memanfaatkan bakul bambu ada dari desa Jangkat. Biasanya bakul bambu di desa tersebut itu hanya sebagai untuk wadah mencuci beras, kemudian wadah rempah-rempah dan juga wadah beras yang diberikan kepada keluarga yang berduka. Jadi produksi yang ada di desa tersebut hanya produksinya hanya digunakan sebagai itu saja. Oh, Tapi sekarang kita bantu mereka, kita buat menjadi tas yang bisa dibawa kemanapun. Jadi yang dulunya pengrajin bambu anyamannya itu saat itu tidak ada penjualan, beralih menjadi petani karet. Sekarang mereka juga beralih lagi menjadi penganyam bambu untuk mengembangkan anyaman bambu di desa Jangkat tersebut. Gitu. oh berarti ini awalnya dari desa ya? Iya. Oh, itu idenya dari mana nih Kak? Kan awalnya dari beras tuh, tiba-tiba bisa bawa lain-lain, apa ada pengalaman pribadi apa gimana nih? Sebenarnya karena ibu saya sebelumnya juga desainer tas, tapi beliau lebih mengangkat purun. Jadi ibu saya bilang, kenapa kamu nggak mengangkat bambu yang ada di Jambi? Karena purun sudah sama ibu kan. Jadi ya udah kita bikin gimana caranya kekinian. Sedangkan saya kan juga lulusan seni rupa. Jadi saya bikin lukisan-lukisan itu dengan gaya Harajuku karena kebetulan saya suka budaya Jepang. Oh. Jadi Harajuku itu kan warnanya colorful. Tetap kita bikin colorful dengan budaya Indonesia. Oke, Itu. boleh lihat contohnya nggak sih Kak? Boleh. Nah ini sambil menunggu contohnya, Iya, kalau tadi kan boleh. mengangkat purun nih, ya kan? Kalau ini tadi saya ngangkat satu lampu aja udah berat nih Mas. Jadi ini Sudah diangkat ya? Iya, coba deh Mbak, diangkat kan emang
Saya takut nih karya seni soalnya. Oh iya. Tuh, Oh iya, berat, lumayan ya. berat. Lumayan berat. Ini kenapa Berat. jadi kepikiran ini apa nih Mas? Barbel atau gimana nih? Bukan, Kok ada itu- listriknya? Itu lampu tidur. Lampu tidur. Baik, ini awal mulanya dari barang pertama yang dibikin apa nih? Apakah ini atau ada yang lain sebelumnya? Bukan, kalau untuk yang pertama itu sculpture. Saya bikin apa ya? Kayak orang-orangan gitu, tapi pakai baut-baut itu kecil-kecil. Dimensinya Oh. cuman udah nggak ada gitu loh. Oh, terus ini yang lumayan larisnya ya? Yang mana itu untuk ekspor. Oh, untuk ekspor juga. Betul. Oke, baik. Kalau yang di sebelah sana ada apa tuh Mas? Ini ada owl clock dan juga ada rotating gear clock, dan ini yang merupakan produk paling apa ya? Mungkin paling legend kali ya. Ini rantai motor ya? Iya, dia kombinasi dari rantai motor juga dengan piston mobil. Sebetulnya dia kalau ada listrik dia bisa gerak rantainya, dia muter, tapi Aha. jamnya itu nggak terpengaruh dari gerakan gearnya gitu loh. Oh, jadi yang muter adalah si roda-rodanya ini? Betul. Wah, tapi ini aneh juga ya. Biasanya kan roda kan agak bulat ya. Kalau ini kan bentuknya nggak bulat nih. Oh, berarti dia ngikutin alur si ininya ya? Betul. Cakep. Ini udah ekspor kemana aja nih Mas? Saya lebih dominan ke UK dan Saudi Arabia. Oke, ini cukup menarik ya. Dari kayak gini bisa jadi lampu-lampuan gitu ya. Habis itu kalau misalnya agak-agak berat taruh aja di tas gitu ya. Buat olahraga juga boleh. itu dua fungsi itu. Kalau misalkan sebel sama tetangga lempar aja gitu. Oh, agak anarkis ya fungsi keduanya ya. Agak anarkis fungsi keduanya lempar tetangga loh. Bukannya kucing kayak apa kayak gitu kan, atau maling kayak gitu, ini tetangga. Wah, luar biasa. Kalau sebel ke tetangga boleh lempar kalau misalnya emang udah ini ya emosi, tapi itu dilarang ya, jangan ya deh ya. Lempar senyum aja. Ya lempar senyum. Kalau misalnya nih yang ini dilempar ke tetangga, tetangga kayaknya demen nih soalnya tas nih. Iya, bisa dipakai kemanapun. Oh. Jadi bentuk aslinya sebenarnya bakul bambu itu seperti ini. Di desa Jangkat itu untuk mencuci beras. Jadi beras ditaruh situ, airnya kan langsung jatuh sendiri kan. Jadi bisa Betul. bersih. Nah, sekarang kita bikin desain yang ini adalah cerita series Nusantara. Itu ada cerita Malemang. Kalau di budaya di Sumatera, kita itu bikin lemang bersama-sama. Jadi ada nilai-nilai kelokalan Indonesia, kerjasama, gotong royong, dan kebersamaan. Dan salah satunya tas ini juga kemarin sudah mendapat Good Design Indonesia dari Kemendak. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Kan biasanya kalau misalnya yang beras, kan airnya akan tiris gitu ya, turun Iya, ya. betul. Kalau ini kan gimana nih, dalamnya apakah dilapis lagi atau saya buka Kalau ya? boleh, kalau Oh, ini dilapis iya. lagi, karena kan penggunaannya untuk tas kan, untuk sekarang. Jadi pengrajin di desa tersebut sekarang sudah bisa memproduksi lebih banyak bakul-bakul bambu seperti ini. Yang biasanya cuman tabung, sekarang bisa bentuknya kotak macam-macam. Kita bisa bikin ukurannya macam-macam, bisa dibawa kemanapun jadinya. Cakep. Kalau Mas Edi tadi sampai ke UK. Kalau Mbak Dina ini udah sempet keluar juga, kirim keluar atau gimana? Kalau kita konsumen kita di Jakarta khususnya itu banyaknya orang asing. Orang seperti asing. itu. Luar biasa ya. Ini benar-benar ide-idenya kreatif ya. Ini kan yang udah ada biasa gitu ya. Dibikin jadi luar biasa dan spesial, bentuk baru tentunya ya. Sama seperti Mas Edi juga nih, ya kan, bentuk baru. Kalau ini kan awalnya dari bambu ya Mbak ya? Iya betul, dari bambu. Bambu, anyaman bambu. Kalau anyaman bambu kan biasanya kita mudah nih menemukan atau ada beberapa stoknya gitu ya. Iya. Nah kalau Mas Edi ini cukup menarik nih. Kalau misalnya barang-barang yang kayak gini nggak ada stoknya, nyari di mana nih Mas? Pasti ada sih. Pasti ada, karena apalagi Tegal itu kan kota industri juga ya, dan otomotifnya tuh maju juga di situ. Dan kalau untuk cari limbah-limbah otomotif nggak kesulitan sih untuk di Tegal sendiri. Sejauh ini masih mudah buat Masih didapetin bisa ya. masih bisa ditangani. Yang paling sulit apa nih Mas? Bikin apa? Ini Oh. RGC. Ya. Karena dia memang apa ya? Dia ada hitungannya juga biar bisa sinkron sama detiknya itu. Jadi posisi gear dia muter itu nggak terlalu cepet, nggak terlalu lambat. Oh, jadi nggak ngerusak ininya ya, detiknya gitu ya. Betul. Sekalipun memang nggak ada hubungan Nggak sama ada jamnya, hubungan. tapi kalau dilihatnya kalau misalkan putarannya itu stabil itu kan matching aja dengan detik jam gitu. Ini ada colokan listrik nggak ya? Soalnya kan agak lucu kalau bisa muter ya sebenarnya ya. Nanti kita coba deh. Kalau misalnya enggak nih, pengen lihat ke bootnya, ini ada yang muter juga atau gimana? Saya coba bawa satu. Bawa satu. Jadi Bawa satu aja. kalau udah laku di sini udah say goodbye.
Nanti bisa PO aja nanti. Kalau tadi kan Mas Edi ini katanya yang ini agak sedikit penuh perhitungan ya. Kalau Mbak Dina nih, Mbak Dina paling susah gambar apa nih Mbak? Lebih susah gambar yang kecil-kecil seperti ini sih. Jadi sebagai seorang seniman juga kadang suka idealis. Jadi bikin desain itu saya selalu bikin satu produk satu desain. Saya nggak mau bikin yang sama karena bosen gitu. Jadi memang walaupun tema ceritanya sama tentang Malemang atau tentang budaya di Indonesia pasti itu berbeda gitu. Karena ini semuanya dilukis tangan satu persatu. Udah ada berapa seri nih Mbak sebelumnya? Sudah banyak, saya Udah. sampai nggak ngitung. Yang paling diminati apa nih serinya? Yang paling diminatin seri cerita rakyat seperti ini. Oh, ini cerita rakyat apa kalau boleh Kalau tahu? ini tentang Malemang tadi. Malam? Jadi kita Malemang, Malemang. makanan lemang yang diketan di bambu itu Bambu. dibakar. Nah biasanya di Sumatera itu bikinnya bareng-bareng. Itu biasanya satu desa itu turun semua untuk membuat lemang bareng sama-sama. Kalau yang dipegang itu sama Malamang juga. Ada juga tentang mainan tradisional di Indonesia itu juga ada seperti itu. Jadi nggak mesti ini kayak ada apa kalau 17 Agustusan Balap lomba karung. balap karung juga ada, panjat pinang juga ada seperti itu. Proses bikinnya paling cepat berapa lama nih Kak? Kita untuk satu tas itu 2 hari. Satu tas 2 hari. Itu nonstop. Sudah termasuk ngerajut dan Oh lain-lain? belum. Bisa 3 harian kalau Itu udah langsung jadi gambarnya tas aja ya. 2 hari? Itu untuk gambarnya aja karena kita itu harus nunggu kering satu persatu kan. Apalagi yang paling sulit adalah ketika kita mencari bambunya. Apalagi musim hujan. Jadi iya, ketika betul. jemur itu belum kering gitu. Berarti bahan pokoknya juga tergantung Iya, alam lagi ya. betul. Balik lagi. Luar biasa. Jadi ini kurang lebih 2 hari proses gambarnya aja. Kalau Mas Edi sendiri prosesnya paling cepat berapa lama nih Mas? Paling cepat dulu deh. 1 hari. 1 hari bikin apa tuh? Bikin piston LED, juga bikin jam-jam kayak owl paling nggak 1,5 hari. Oke. Yang paling lama prosesnya dibikin apa? Sculpture. Sculpture. Ya, yang bentuk-bentuk memang pure art gitu, seperti kayak ada saya bawa 1 sculpture di situ. Itu cukup lama, apalagi kalau konsepnya itu geometris. Jadi kita ngambil dari limbah tutup drum minyak, kita potong-potong dibikin kayak origami gitu, cuman bahannya dari plat gitu. Itu cukup lama itu. Seru juga ya. Itu proses lamanya berapa lama nih Mas bikinnya? Bisa sampai 3 mingguan 3 minggu. Wah. untuk satu produk. Waduh. Kalau Mbak Dina ada yang 3 minggu juga nih gambarnya? Belum ada, tapi kita juga punya produk itu yang tekstil, yang disulam satu persatu pakai manik-manik, itu bisa sebulan lebih. Berarti art itu lama enggaknya tergantung taste ini juga ya, si Betul, pengrajinnya juga ya. betul. Kalau lagi gamut gimana tuh cerita? Mungkin boleh cerita satu Mbak Dina, terus lanjutkan Mas Edi deh. Kan ini berhubungan dengan mood juga ya. Betul. Bikin craft ini, kerajinan kayak gini gimana nih? Kalau dulu mungkin ya merasa kayak mood itu mempengaruhi ya, tapi kalau kita terlalu bergantung sama mood kita jadi nggak berkarya gitu. Jadi kayak yaudah mood nggak mood hajar aja karena kita punya deadline kan. Oh iya betul. Tuh, deadline itu harus dikejar. Berarti sekarang bukan mood yang mempengaruhi, tapi saldo rekening yang mempengaruhi ya. Itu benar. Iya. Transferan. Kalau misalnya ada transferan, wah moodnya ada tuh, ya kan? Betul sekali. Nah kalau scalp gimana nih? Kalau lagi memahat gitu gimana nih, Mas Edi? Kalau saya itu mood apa ya? Nggak ngaruh sama sekali sih kalau mood itu. Intinya kalau memang apa ya? Biasanya kan seniman itu idealis ya. Betul. Dan itu memang saya rasain, saya idealis gitu. Kalau misalkan saya bikin satu produk ini harus jadi, harus kayak sesuai yang saya inginkan dengan waktu sekian, ya harus. Saya uber terus, nggak peduli lagi apa kek, yang penting kelar gitu aja. Makanya dikebut, mood udahlah belakangan gitu ya. Betul. Nah, iya ini luar biasa dua-duanya yang ngomongin mood udahlah urusan belakangan gitu kan. Yang penting karyanya dulu ya kan. Nah ini kita coba lihat, oh ini yang bergerak ya Mas Edi ya. Ya. Oke, ini startingnya dari berapa nih Mas Edi? Starting dari 2 juta. 2 jutaan ya. Oke. Kalau yang kecil kayak gini? Kalau itu 4,5. 450. Oke, ini kalau selama Inakraf nih, Inakraf on Oktober, ada punya penawaran spesial atau apa gitu? Penawaran spesial. Mungkin beli 3, beli 5, potongan berapa gitu, ada berarti tinggal datang ke booth-nya aja atau gimana nih? Nggak ada. Nggak ada ya? Pokoknya datang aja lihat, mungkin boleh request juga bisa ya sama pameran kan mumpung ketemu nih. Iya. Iya kan?
Betul. Mumpung ketemu, jadi kalau siapa tahu pengen request mau digabung, untuk, boleh kan? kalau untuk customize memang kita buka customize untuk satu produk gitu loh. Customize paling susah apa nih Mas? Mungkin dari Customize rongsokan paling- mobil disuruh bikin jam atau gimana gitu? Customize paling susah itu kemarin saya dapat dari orang Depok, dia minta bikin kepala naga. Kepala naga. Bikin kepala naga tapi limbahnya itu full dari limbah apa namanya baut sama stang seher aja. Stang piston aja nggak boleh pakai piston, nggak boleh pakai gear gitu loh. Jadi cuma ada 3 limbah yang mereka pengen gitu loh. Apa aja tuh? Baut, stang piston, Ah, sama bearing. bikinnya kepala naga. Bikin kepala naga. Seberapa gede kepala naganya Mas? 80 cm sih tingginya. Oh lumayan tinggi 80 Iya, cm. Iya. Oh. Dan itu lumayan banget dikerjain lama banget. Lamanya karena keterbatasan bahan ya. Bahan dibatasin jangan ada bahan lain gitu loh. Nggak tahu kenapa. Intinya mintanya kayak gitu ya udah oke aja gitu. Pengerjaannya waktu custom yang agak sedikit unik ini berapa lama nih kemarin? Itu kemarin hampir 1 bulan sampai finishing. Hampir 1 bulan sampai finishing. Itu bahan udah istilahnya kita belum sempat cari ya. Kalau dihitung sama nyari bahan 6 mingguan. 6 minggu. Lumayan lama juga ya Mas ya? Lumayan. Cuman ya lumayan juga sih hasilnya. Iya lumayan juga hasil. Ya hasilnya lumayan ya. Kalau tadi lucu nih bikin kepala naga dari 3 bahan aja yang di request. Nah kalau misalnya Mbak Dina yang paling unik orang request custom apa nih Mbak? Tadi kan kepala naga, siapa tahu disuruh bikin tas buat gendong naganya atau gimana silakan. Kalau untuk request yang paling sulit itu adalah budaya yang belum pernah saya buat sebelumnya. Contohnya. Budaya NTT. Oh. Jadi kita kan harus riset kainnya, motifnya itu seperti apa, hiasan atau pakaian yang dipakai itu seperti apa. Jadi itu juga harus riset dulu gitu. Jadi agar tidak menyalahi kan seperti itu. Oh ada melalui proses riset Iya, juga. ada risetnya juga. Berarti ini kan bukan cuma si bakul ini doang, Iya betul. tapi juga ada kain Nusantaranya. Ada kain Nusantaranya. Kalau budaya Nusantara yang motif NTT itu lebih ke lukisannya. Oh lukisannya. Jadi kita bikin lukisannya perempuan dengan menggunakan baju tradisional NTT atau waktu itu Kalimantan. Kita harus riset di sana ada apa aja sih, motifnya ada apa aja. Jadi bisa kita bikin. Jadi jangan sampai itu salah motif gitu. Berarti sama-sama ada riset. Dua-duanya ada risetnya juga ya. Iya. Kalau Mbak kan lebih riset ke budaya, kalau Mas Edi itu lebih risetnya ke kira-kira ini bagusnya di bagian mana partnya gitu ya. Kesulitannya apa nih Mas bikin ini nih? Kesulitannya yang bahan yang saya buat itu kan bahannya utuh. Kita nggak ngelebur karena kita upcycle ya. Kita hanya memperbaharui dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Kita nggak ngelebur. Kecuali kalau kita recycle ya itu dilebur. Bisa jadi bentuk yang lainnya. Kalau Kepala saya naga kan, tadi? Sorry, Sama. kepala naga dibentuk lagi atau ada yang utuh juga? utuh semuanya utuh. Utuh semua? Iya, dan itu menjadi tantangannya karena setiap bahan itu kan nggak sama ukurannya. Terus juga bentuknya juga nggak sama. Makanya kalau dibatasin di bahan itu sangat sulit sekali gitu loh untuk membentuk satu karakter tertentu gitu loh. Kecuali kalau misalkan bahannya fleksibel ya, bisa dibikin apa aja, bikin kuping atau bikin hidung itu ya lebih enak. Nah, kalau ini kan kalau kita mau bikin hidung ya udah kita bikin hidung dari komponen si baut, harus jadi hidung gitu bautnya gitu. Jadi memang benar-benar cukup ini juga ya, tricky juga ya. Salah taruh kan nggak bisa dibengkok di aneh-anehin, nggak bisa gitu ya. Akhirnya gak bentuk. Nggak bentuk. Jadi memang bentuk aslinya yang dihadirkan gitu ya. Oke, terakhir nih dari saya nih, kan dua-duanya anak muda nih. Pastinya ketika ini dengan segala macam ide, bentuk ide yang diberikan gitu ya, ini biasanya ada tantangan tersendiri nggak sih? Secara kan generasi muda, mungkin yang sebelum-sebelumnya, kenapa bikin kayak gini kan ngerubah pandangan bla 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 sebagai orang tukang jam misalnya gitu ya, nggak boleh jam kayak gini, atau tas ada patternnya, ada ininya, nggak boleh dicampur bla bla. Pernah punya tantangan itu nggak sebelumnya? Sebagai generasi muda kan otomatis entah larangan atau ada wejangan dari para senior. Mungkin silakan Mbak Dina. Sebenarnya kalau untuk wejangan itu belum ada ya. Cuman waktu itu ada kejadian lucu di daerah saya sendiri. Ketika saya selama 1 tahun membuat
tas lukis di sana itu tidak terjual. Udah 1 tahun padahal 1 bikin. tahun saya membuat, jadi kan tidak ada pemasukan. Tapi ketika ada kurasi dari Kemenparekraf dan Kemenperin waktu itu untuk Inakraf, dalam waktu 2 hari itu langsung sold out semua. Jadi saya percaya kita tuh belum menemukan pasarnya saja seperti itu. Belum lagi, apalagi di daerah ya, khususnya di daerah saya untuk tas-tas yang colorful, yang unik beda daripada yang lain itu sulit masih diterima sama masyarakat seperti itu. Jadi mereka masih yang kalem-kalem yang standar. Tapi kalau di Jakarta itu pasarnya lebih luas, kita bisa memasarkan dan kita punya tempat di sini. Ini yang namanya rezeki datang pada waktu yang tepat. Betul. Ya. Setahun nunggu, langsung nunggu. Iya. Iya. Kalau Mas Edi gimana nih? Nggak ada sih. Aman ya berarti. Aman ya? aja. Aman berarti karena ini memang benar-benar pionir ya hitungannya ya, boleh dibilang. Kalau tas kan Stoknya, sebelumnya kita pakai tas dari kecil gitu kan. Ini cuma berubah bahan dasarnya dan ini. Oke, mungkin para pengunjung ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya dan mungkin ingin sharing juga, mungkin sebelumnya udah pernah coba bikin, tapi mungkin ada sedikit pertanyaan apa, nanti kita kasih merchandise juga. Yang pengen bertanya, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Boleh angkat tangan, jangan angkat kaki, karena kalau angkat kaki artinya pulang. Oke, boleh nanti kalau misalnya mau nanya seputar 2 narasumber kita, ini ada aksesoris berbahan bambu dan purun, betul? Dan satunya lagi ini dari Kria Logam Upcycle. Nanti kalau yang ingin bertanya silakan, atau pengen lihat lebih dekat juga boleh. Nah, ini sebelum kita menunggu pertanyaan, balik ke Mas Edi lagi nih. Mas Edi, ini kan dari semua barang ini yang paling best seller apa nih Mas? Yang kayaknya ditanyain orang deh rata-rata gitu. Paling best seller penjualan apa paling best seller kerennya produk nih? Coba dua-duanya. Penjualan dulu. Kalau yang penjualan ada di lampu sama ya Ini ya, saya penasaran kenapa bisa jadi best seller. Boleh kita colok ya? sederhana sebetulnya. Oh. Sebetulnya sederhana dan yang jelas ya itu multifungsi gitu loh. Jangan bilang nabok tetangga lagi multifungsinya. Enggak, kalau kayak ini enggak. Enggak ya. Boleh silakan Mas. Maaf. Oh, ini lampunya gitu ya. Lumayan berat loh. Oh. Lucu ya. Warnanya Warna ada apa ungu aja? atau bisa diganti. Kalau warna lampu itu bisa custom sih, minta warna apa aja. Oke, itu dari segi penjualan. Kalau ya. untuk produk ya yang ini, yang RGC karena memang rata-rata penasaran ya. Penasaran kok bisa kayak gini. Bahkan dulu waktu di pamerannya Aki itu Pak Sandi sempat saya ajarin dong kali. Kenapa bisa kayak gini? Dia nengok-nengok ke belakangnya sini. Oh, itu ini Pak, pakainya kita pakai pengernya pakai dinamo bla 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 gitu. Oh, oke. Sebenarnya produknya ada berapa sih, Mas? Ada 9 item. 9 jenis gitu ya. Iya. Oke, sebelum ke Mbak Dina nih, sekali lagi saya tawarkan mungkin para pengunjung ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau misalnya ingin bertanya seputar 2 produk yang luar biasa ini dari Youthpreneurs-nya Inakraf, sambil menunggu, silahkan. Kalau misalnya ingin tanya, boleh angkat tangan, nanti ada kru yang akan bantu untuk kasih mikrofonnya, silahkan. Mungkin ingin bertanya ke Mbak Dina, ini ada tasnya dengan aksesoris, ada Mas Edi, ini dengan L-Art-nya, yaitu Kria Logam Upcycle. Sambil menunggu pertanyaan, silakan Mbak Dina sekarang yang giliran jawab. Paling best seller apa nih? Yang paling best seller ini, tas dengan lukisan cerita-cerita Nusantara. Seperti itu. Karena banyak yang bilang, apalagi orang asing dari Jepang, ini stylenya mereka banget gitu. Jadi ini yang paling dari penjualan ya? Iya, betul. Oke, startingnya dari harga berapa sampai harga berapa nih? Dari 350 sampai 500. Dari? 350.000 sampai 500.000. 350 sampai 500 ribu. Oke, siap. Ada yang mau bertanya? Silahkan kalau misalnya mau nanya ya. Sambil menunggu juga. Kalau misalnya pengen reach out atau pengen kenal lebih dekat, pengen DM-DM-an, ada akun media sosialnya nggak? Atau sebelumnya ada e-commerce-nya juga kah? Dijual di Tokopedia atau di mana? Silakan. Kalau untuk Ayumu sendiri kita cuman ada di Instagram ya, karena untuk permintaan itu banyak sekali, apalagi untuk custom. Jadi kalau misalnya sekarang pun mau custom itu baru bisa kita kerjakan tahun depan. Kita produknya sudah ada di alun-alun dan di Galeri Hadi Prana Kemang. Jadi di tiap galeri pun desainnya berbeda-beda. Jadi tidak akan pernah menemukan desain yang sama seperti itu. Karena ini art ya, bukan cetakan pabrik ya? Betul, masih saya mengerjakan. Oh, masih banyak yang ngerjain. Iya. Curhat, colongan. Paling malam jam berapa ngerjainnya? Sampai jam 1. Terus bangun lagi jam?
Setuju. Yang sabar. Oke, kalau Mas Edi gimana nih? Apa? Eh, kalau Mas Edi bisa ditemukan di mana nih? Kan kalau Inacraft setahun 2 kali nih. Iya. Di luar dari Inacraft bisa kemana pesan atau reach out-nya? Ada di Instagram dan website. Oke. Kalau untuk e-commerce kita nggak ada penjualan karena ya model-model kayak gini nggak masuk lah di e-commerce gitu. Boleh di-share dong Instagramnya apa, terus juga website-nya Kalau apa? untuk yang Instagram ada di @lart.indonesia, kemudian kalau untuk website kita ada di www.lartindonesia.com. lartindonesia.com. Baik, sebelum menutup sekali lagi saya persilakan mungkin ada yang ingin bertanya boleh. Kalau misalnya ingin bertanya sambil tanya-tanya mungkin dari ini ada narasumber kita ada Mas Edi dan juga Mbak Dina dari Lart dan juga dari Ayumu Genduts ya. Ini kalau misalnya pengen tanya seputar 2 kerajinan ini yang boleh dibilang ini cukup visioner ya karena ini kan anak muda banget nih ya. Nah ini sebelum kita menutup tantangannya buat masuk ke pasar anak muda apa nih? Kalau dari Mbak Dina terlebih dahulu gimana nih? Kita tetap harus melihat pasar ya. Kalau sebelumnya saya sebagai seorang seniman itu idealis, saya akan membuat produk yang saya inginkan. Tapi setelah saya terjun langsung bertemu dengan customer, kita harus bisa mendengarkan kebutuhan mereka. Jadi menyesuaikan seperti itu. Menyesuaikan ya termasuk ikut Tapi pameran gini tidak menghilangkan identitas diri sendiri seperti itu. Oke, kalau Mas Edi gimana nih? Nggak ada sih, Wah. lagi ntar. Gimana Mas Edi? Untuk masuk ke apa? Ke anak Ke muda. anak muda. Udah tongkrongin bareng aja dulu, nanti Oh. gampang. Tongkrongin aja. Kalau misalnya nggak gerak-gerak juga, kita lempar ya Mas ya. Lempar aja udah itu Iya. lebih gampang. Luar biasa. Kenapa dia mau ditambahkan? Agak anarkis ya. Oh, iya. Untuk menutup terakhir closing statement dari Mas Edi dari Mbak Dina. Mungkin ada di sini para pengunjung dari Inacraft on Oktober yang ingin memulai ya, udah punya gambaran sebelumnya. Kalau ini kan dulu bekas beras dulu sebelumnya lebih terkenalnya buat iniin beras atau mungkin di rumahnya dari gayung pengen dibikin jadi sekop atau bikin apa tapi malu gitu untuk memulainya. Mungkin ada closing statement silakan. Kalau dari saya pribadi, untuk teman-teman yang punya brand tapi belum berani untuk memulai, itu coba aja dulu dan harus sering ikut lihat-lihat di event Inacraft. Jadi teman-teman bisa melihat perkembangan dari seni dan kriya yang ada di Indonesia itu seperti apa, itu bisa jadi, oh di pasar itu seperti apa ya yang lagi tren atau yang lagi dibutuhkan orang itu seperti apa. Jadi emang Inacraft itu adalah tempat kita melihat banyak hal termasuk desain dan perkembangan-perkembangan yang ada itu perlu berkunjung. Oke, jadi harus melek pameran-pameran terutama Betul. Inacraft. Dan jangan ya. lupa kalau ada kurasi-kurasi bisa mencoba ikut gitu. Bisa coba ikut. Iya. Oke, kalau misalnya pengen berkunjung ke standnya Ayumu Genduts kemana nih? Kita ada standnya di bagian pop culture, di situ ada Ayumu Gendots. Nanti bisa follow di Instagram Ayumu Gendots. Gendots ya. Gendots ya. Gendots. Oke, lanjut ya Lart gimana? Udah diborong semua tadi. Gak apa-apa Mas, kasih sedikit aja. Biar duluan. Apa ya, kalau saya yang jelas berikan dampak baik dengan produkmu, itu aja lah. Oke, kalau misalnya mau datang ke standnya Lart di mana nih? Jajarnya itu stand. Culture. Ya betul. Berarti deket-deketan nih. Deket-deketan gitu. Oke, siap. Ada yang mau ditambahkan lagi, Mbak? Sudah cukup. Oh ya, ini tetanggaan berarti Ya ya. kita tetanggaan, saling menjaga. Tapi kadang-kadang pengen tak lempar juga. Oh, iya. Oh gitu ya, baiklah. Satunya ngelempar berat, satunya tas yang dilempar ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Mas Edi, Matur nuwun. Mbak Dina, terima kasih. Oke. Jadi silakan boleh berkunjung aja ke stand mereka, adanya di Pop culture. Pop Culture ya. Iya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mas banyak. Edi Waluyo dari Lart dan juga Mbak Dina Adelia dari Ayumu Genduts ya. Oke, kalau mungkin kerepotan bawa tasnya nanti boleh saya bawain nggak apa-apa. Oh nggak repot ya. Siapa tahu ya. Dengan senang hati. Baik, dan sekali lagi nanti saya masih akan menghadirkan ini Inacraft Oktober masih menghadirkan nanti akan ada art performance sampai dengan tanggal 6 nanti dan nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa narasumber lagi tentunya dan sebelum lanjut ya nanti saya mau informasikan kalau nanti setelah ini akan ada Craft Talks bersama dengan Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari media partner kami. Terima kasih untuk At Home, Berita Info-G2.com, Broadcast Max, Chat News, Core News, Dunia Mais, Eventguide.id, Faro.id, Femina, terima kasih juga untuk Femela, Fokus Media, Freemax, Getty Media, G Priority, Hangout.id, Hi-Up-Talk, Her Word, High End, Highlight, Indonesia Trip News, Infobank News, Inilah.com, Journey of Indonesia, Kabar Bursa, Koran Jakarta, Kuat Baca, Madani News, Liputan 6, Market Plus, Men's Obsession, Mother and Beyond, Now Jakarta, Obsession News, Property and Bank. Terima kasih juga untuk Real Estate, Rumahku, See Today. Terima kasih juga untuk Soul of Jakarta, Suara.com, Tempo, The Quality, Top Business, Travel Explore, Warta Gria, Woman Indonesia, Woman Obsession, Expose Indonesia, Wanita Wirausaha, Good.fm, Delta FM, Female FM, Smart FM, e-radio, dan juga Publika FM. Sekali lagi, jangan kemana-mana karena nanti sesaat lagi akan kita hadirkan Craft Talks bersama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tentunya masih dalam kemeriahan Inacraft on Oktober 2024.